itu sebenarnya yang di kepalanya itu rambut atau apa Pak, yang keriting, macam keriting? Karena saya pernah baca informasi itu katanya bukan rambut, sebenarnya apa Pak? Jadi begini, di dalam agama Buddha Saat ini saya berada di Vihara Majapahit. Kita juga baru pertama kali ini di sini masuk. Mahavihara Majapahit dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan 31 Desember 1989 oleh Gubernur Jawa Timur Sularso. Pendirian wihara ini atas prakarsa Biku Viryanadi Mahatera setelah mendapat petunjuk di Siti Hinggil, petilasan Raden Wijaya. Seiring berjalannya waktu, banyak penambahan bangunan seperti perpustakaan, penginapan, dan lain sebagainya. Yang paling menarik di wihara ini adalah bangunan rupa Sleeping Buddha atau Buddha tidur yang dibangun pada tahun 1993. Pada tahun 2001, rupa Buddha tidur Mahaparinibbana tersebut mendapat rekor muri sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dan terbesar ketiga se-Asia Tenggara. Pada bagian bawah Buddha tidur terdapat relief Sang Buddha masih menyampaikan ajarannya dalam posisi tidur miring. Hal tersebut berlangsung selama 3 bulan hingga Sang Buddha wafat atau parinibbana dalam posisi tidur berbantal lengan kanan. Sementara itu pada bangunan utama Dharmasala Sasana Bhakti terkandung banyak filosofi seperti tangga masuk yang melambangkan Pancasila Buddhis, 4 tiang soko guru, atap bertingkat 3, dan masih banyak lagi. Pada bagian belakang terdapat relief besar yang menceritakan kelahiran Siddhartha Gautama hingga menjadi Buddha. Untuk lebih jelasnya, simak penjabaran Romo Saryono berikut ini. orang-orang bijaksana untuk mengartikan dari mimpi Siddhartha Gautama. Katakanlah untuk saat ini mungkin peramal gitu aja lah, tapi saya lebih senang mengatakan orang-orang bijaksana. Nah setelah itu para orang-orang bijaksana ini, para pertapa ini mengatakan bahwa Dewi Mahamaya ini mengandung dan nanti akan mempunyai seorang putra yang akan menjadi pemimpin. Nah pemimpin di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pemimpin sebuah kerajaan, dan yang kedua adalah pemimpin umat. Nah, menjadi pemimpin umat ini, itu nanti kalau beliau 4 hal, ini sudah pasti beliau akan menjadi pemimpin umat, meninggalkan kehidupan keduniawian. Umur 9 bulan, pada waktu beliau ingin pergi ke rumah orang tuanya, yaitu kerajaan sebelah dari kerajaan Kosala, bertepatan pada waktu bulan purnama pada tahun 623 sebelum Masehi di bulan Waisak, beliau melahirkan seorang putra. Nah ini di Taman Lumbini. Nah putra ini diberi nama Siddhartha dari marga Gautama, disebut Siddhartha Gautama. Dan setelah beliau lahir, banyak sekali yang beliau pelajari. Beliau kehidupannya itu adalah kehidupan yang sangat
luar biasa, sangat mewah di kerajaan. Karena dari 4 hal yang tidak boleh dilihat beliau ini, orang tuanya atau Raja Sudodana ini bagaimana caranya supaya beliau tidak melihat 4 hal. Betul. Dan itu tidak mungkin, namanya orang tua, orang sakit itu pasti akan terlihat oleh beliau. Nah, setelah itu beliau melihat 4 hal. Beliau ini juga sudah pernah menikah, punya anak. Juga menikah, punya anak beliau itu. Iya, umur 16 tahun itu menikah. Nah, terus ini setelah itu beliau meninggalkan kerajaan ini pada umur 29 tahun ini. Ya, ya ini simbol beliau memotong rambut. Nah, ini meninggalkan kerajaan pada umur 29 tahun. Ditinggalkan. Yang mengantar cuman kusirnya sama kuda ini aja. Nggak ada yang tahu. Setelah itu selama 6 tahun, perjalanan selama 6 tahun beliau berkelana. Dari 29 ke usia 35 beliau mencapai pencerahan. Ini pada tahun 588 sebelum Masehi. Nah, ini di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya. Tempat ini sekarang kalau di India disebut Bodh Gaya. Nah, Bodh Gaya itu berasal dari hutan Gaya pohon Bodhi. Nah, ini pada tahun 588 sebelum Masehi bertepatan di bulan purnama, bulan Waisak. Nah, setelah beliau mencapai pencerahan, mengajarkan ajaran yang pertama kali ini. Nah, makanya ajaran pertama kali itu begini. Nah, ini adalah Dhammacakka Pawatan, Dhammacakka. Ya, Dhammacakka ini. Nah, ini yang diajarkan itu apa? Yang diajarkan adalah pertama adalah 4 kesunyataan mulia tadi, adanya penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan cara untuk melenyapkan penderitaan. Nah, ini kepada 5 murid pertamanya. Nah, 5 murid ini disebut Pancawagya, 5 murid pertama. Itu. Nah, setelah beliau mengajarkan ini kurang lebih 45 tahun beliau mengajarkan ajaran-ajaran kebajikan ini. Pada umur 80 tahun ini beliau meninggal dunia. Ya, meninggal dunia seperti ini. Nah, ini adalah murid-murid beliau. Buliranya itu sebenarnya yang di kepalanya itu rambut atau apa Pak, yang keriting, macam keriting? Karena saya pernah baca informasi itu katanya bukan rambut, sebenarnya apa? Jadi begini, di dalam agama Buddha, orang yang mencapai pencerahan itu memiliki 32 ciri fisik. Ya memang ini adalah rambut. Pertama kali dipotong, terus tukulnya ya begitu. Memang ciri khas dari Buddha begitu. Terus kupingnya panjang pasti. Buddha itu kupingnya panjang. Tangan ini tanpa membungkuk bisa menyentuh lutut. Itu ada 32 ciri fisik Mahapurisa namanya. Sampai telapak kaki itu ada semua penjelasannya. Terus nah ini juga termasuk. Nah, begitu. Itu ciri fisik, betul, ciri fisik Siddhartha atau Buddha Gautama. Betul. Nah, ini pada waktu beliau meninggal umur 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Bertepatan bulan purnama di bulan Waisak. Makanya sekarang di agama Buddha itu yang dikenal masyarakat hari rayanya adalah Waisak saja. Karena apa? Waisak dijadikan hari libur nasional. Nah, Waisak ini kan sebetulnya memperingati 3 peristiwa sekaligus. Kelahiran, mencapai pencerahan, dan meninggal, wafat. Kenapa 3 hal ini dijadikan satu? Karena pada waktu beliau lahir itu pada waktu bulan Purnama Sidhi. Bulannya, nama bulannya adalah bulan Waisak. Beliau mencapai pencerahan juga pada waktu Purnama Sidhi bulan Waisak.
beliau meninggal juga seperti itu. Bulannya ya. Bulannya. Waisak itu nama bulan. Sebetulnya nama bulan. Bulan Waisak. Asada itu juga nama bulan Asada. Nah, Asada itu memperingati ini. Ya, pertama bukan mengajarkan. Pertama kali itu di bulan Asada pada waktu Purnama Sidi. Jadi kalau di agama Buddha itu memang peringatan keagamaan itu pasti pada waktu bulan purnama. Seperti itu. Ya kita ngambil logika saja lah. Gak usah yang jauh-jauh. Bulan purnama itu memang bagus. Secara energi bagus, itu yang pertama. Yang kedua, tanpa penerangan pun sudah terang. Di dalam Sasono Bakti atau Gedung Dharmasila disebut juga tempat kebaktian. Terdapat 3 altar yang dilengkapi benda ritual seperti dupa, lilin, air, dan bunga, serta rupang Buddha maupun Bodhisatwa. Tidak semua pengunjung leluasa memasuki ruang puja bakti ini tanpa izin atau didampingi pengelola. Ada batasan-batasan tertentu yang wajib kita patuhi, mengingat tempat ini adalah area sakral bagi para Buddhis. Mahavihara Mojopahit ini tak jauh dari Jalan Raya Mojokerto, Surabaya, berada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Keberadaan patung Buddha tidur di wihara ini banyak menarik wisatawan. Pengunjung dikenai tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 bagi anak-anak. Tim Liputan AG Cyber melaporkan.